Selamat pagi, tetap semangat ya. Nah, sekarang buka buku tematik kelas 3, tema 2, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6, menyayangi hewan. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Menyayangi hewan. Banyak orang yang memelihara hewan. Ada hewan jinak, tetapi ada juga yang memelihara hewan buas. Hewan buas adalah hewan yang galak atau liar. Memelihara hewan buas sangat berbahaya, apalagi jika hewan-hewan itu lepas dari sarangnya. Sedangkan hewan jinak adalah hewan yang diurusi oleh manusia dan bisa menuruti manusia. Sebaiknya hewan piaraan dipilih hewan yang jinak saja. Hewan jinak selain lucu, bisa dijadikan hiburan dan teman bermain. Kita selalu bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa berupa hewan yang beraneka ragam. Jenis-jenis hewan di sekitar. Kamu boleh lihat buku cetak tematik halaman 174 sampai 175. Perhatikan gambar yang ada di buku cetak tematik. Tunjukkan mana hewan yang termasuk jinak dan mana yang termasuk hewan buas. Tulislah J pada gambar jinak dan B pada gambar hewan buas. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan yang Miss berikan. Nanti kamu boleh lanjutkan di buku tematik kamu ya. Nah, sekarang ini ada gambar harimau. Gambar harimau ini termasuk jinak apa termasuk ke dalam hewan buas? Ya, harimau adalah hewan ya buas ya. Sedangkan burung ya termasuk hewan jinak. Selanjutnya ular. Ular ini adalah hewan apa? Hewan jinak apa hewan buas? Iya, benar sekali ya, hewan buas. Sedangkan kelinci jinak ya dan ayam juga termasuk hewan jinak. Sekarang boleh ya kamu lanjutkan kembali di buku cetak tematik kamu. Jenis-jenis profesi yang berhubungan dengan hewan. Ya, profesi itu adalah sebuah pekerjaan. Jenis pekerjaan ada dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang, misalnya nelayan, petani, pengrajin, peternak, dan pedagang. Sedangkan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa itu contohnya itu dokter, guru, pilot, polisi, dan masih banyak lagi. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar. Tuliskan profesi yang kamu temukan pada gambar dan jelaskan. Nah, pertama di sini ada nama profesinya nelayan. Pekerjaannya menangkap ikan. Yang kedua, nama profesinya itu pedagang ikan. Pekerjaannya menjual ikan hasil tangkapan ikan dari nelayan. Sekarang kamu boleh lihat buku cetak tematik halaman 176 sampai 177. Kamu boleh kerjakan langsung di buku cetakmu. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerja sama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan di sekolah. Di pembelajaran sebelumnya,
kita sudah belajar tentang tugas dan peran yang ada di keluarga. Di mana di dalam keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Semuanya itu mempunyai peran dan tugasnya masing-masing yang dikerjakan penuh tanggung jawab. Nah, tabel berikut ini adalah tugas dan peran yang ada di sekolah. Tadi ada murid atau siswa, ada guru, dan ada penjaga sekolah. Di sini ada beberapa peran lagi ya. Satu, petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Yang kedua, kepala sekolah. Tugasnya itu mengatur kegiatan dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, perannya sebagai tata usaha. Tugasnya itu memberikan pelayanan kepada warga sekolah yang ingin membayar uang sekolah atau bisa juga membeli peralatan sekolah ya, misalnya pulpen, pensil, buku, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, perannya sebagai penjaga sekolah. Tugasnya itu menjaga lingkungan sekolah. Yang kelima, perannya sebagai petugas perpustakaan. Tugasnya memberikan pelayanan kepada warga sekolah yang membutuhkan informasi dan meminjamkan buku. Nah, sekarang kamu boleh perhatikan kembali buku tematik halaman 181 sampai 182 dan halaman 189 dan 190. Kerjakan langsung di buku tematik kamu. Setiap pembagian tugas harus adil, sama seperti pembagian dalam pecahan. Perhatikan contoh berikut. Di sini gambar yang pertama, ini adalah satu bagian yang utuh yang belum dibagi. Selanjutnya, satu bagian utuh itu dibagi dua, menjadi sama besar. Nah, satu bagian yang diarsir yang warna hijau ini ya, satu bagian yang sama besar itu nilainya 1/2. Lalu, dari masing-masing bagian yang sama besar itu dibagi lagi dipotong 2 sama besar. 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar itu nilainya 2/4. Selanjutnya ya, dari 4 bagian ini kita bagi lagi menjadi bagian yang sama besar. Ternyata 4 bagian dari 8 bagian yang sama besar nilainya sama, yaitu 4/8. Meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan yang senilai. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Sedangkan petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Karena kebetulan di sini sudah diberi warna, tomat sudah diberi warna merah pada 7 bagian tanah, maka kita lanjut ke petani bagian B ya. Di situ dia bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Sayur bayam berarti kita bisa memberi warna hijau ya pada 3 bagian tanah. Ya, selanjutnya petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Cabai itu bisa ada yang warna merah, ada juga yang warna orange. Kita ambilnya warna orange saja ya.
Ya, di sini pada dua bagian tanah. Ya, nih. Selanjutnya, petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Warna bunga itu kita beri warna pink ke 4 bagian tanah. Nah, sekarang tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 7/16. 7 di sini adalah pembilang, sedangkan 16 adalah penyebut. Sedangkan tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahannya adalah 3/16. Tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahan 2/16. Sedangkan tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian, ditulis dalam pecahannya adalah 4/16. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.